Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Sinta. Saya merupakan mahasiswa Universitas Respati Indonesia angkatan 37C. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas terkait stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional atau biasa disingkat SSGI, di tahun 2022 prevalensi stunting di Indonesia sendiri mencapai 21,6%. Angka ini sudah menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 24,4%, di mana target dari WHO sendiri harus kurang dari 20%. Stunting itu apa sih? Dan bagaimana terjadi stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi yang sifatnya kronis dan infeksi berulang. Jadi, saat kita bicara itu kronis, waktunya itu sangat panjang, waktunya itu sangat lama. Di mana hal ini bisa ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak menurut usia itu di bawah 2 standar deviasi pada kurva WHO. Apa semua balita pendek itu pasti stunting ya? Ternyata perlu diketahui ibu-ibu sekalian bahwa semua balita pendek itu tidak selalu stunting. Tapi balita yang stunting itu pasti perawakannya pendek. Dampak stunting sendiri bagi kesehatan itu apa aja ya? Di antaranya gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, gangguan metabolik pada saat dewasa seperti gangguan diabetes mellitus, kencing atau yang biasa kita sebut dengan kencing manis, stroke, jantung, dan penyakit tidak menular lainnya. Sementara pada sisi ekonomi berpotensi menimbulkan kerugian setiap tahunnya 2-3% GDP. Nah, faktor yang mendasari terjadinya stunting itu apa aja sih? Yang pertama, asupan kalori yang tidak adekuat. Nah, asupan kalori yang tidak adekuat ini bisa terjadi dari banyak sebab. Yang pertama itu dari faktor sosioekonomi pastinya. Faktor sosioekonomi yang kurang menyebabkan si ibu itu memberikan protein hewani ataupun MPASI pada anaknya pasti kurang adekuat. Yang kedua adalah pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Saat ibu-ibu yang hamil, menyusui, dan bahkan merawat anaknya tidak mengetahui bahwa pentingnya protein hewani untuk anak, itu bisa merupakan faktor resiko terjadinya stunting pada anaknya. Yang ketiga, protein hewani dalam MPASI. Walaupun MPASI-nya itu banyak, tapi kalau misalkan komposisinya itu nasi aja atau sayur aja, itu kurang bisa memenuhi protein untuk tumbuh kembangnya si kecil. Yang keempat, ini adalah penelantaran. Rasanya tidak mungkin ya kalau misalkan anak-anak itu ditelantarkan, tapi mungkin saja ada kejadian seperti ini. Yang kelima adalah pengaruh budaya, di mana di beberapa tempat di Indonesia memungkinkan makanan khas daerah sana itu rendah dalam hal protein hewani. Selanjutnya, yang kedua, selain asupan yang tidak adekuat adalah kebutuhan yang meningkat. Apa aja sih kebutuhan yang meningkat pada si anak yang menyebabkan si anak ini stunting? Yang pertama, penyakit jantung bawaan. Pada anak yang kasus penyakit jantung bawaan, otomatis dia membutuhkan protein yang lebih besar untuk si anak tumbuh. Yang kedua, anak yang alergi susu sapi. Pada saat anak itu alergi susu sapi, otomatis dia harus konsumsi susu soya atau mungkin tidak mengkonsumsi susu sama sekali. Yang ketiga, berat badan lahir sangat rendah. Yang keempat, kelainan metabolisme bawaan. Dan yang kelima adalah infeksi kronis. Infeksi kronis pada anak, tahu kan? Salah satunya adalah tuberkulosis, di mana saat infeksi kronis itu berlangsung atau TBC itu berlangsung pada anak, dia menghabiskan cadangan protein dan membutuhkan protein lebih besar pada anak. Sehingga saat
kecukupannya itu tidak adekuat, si anak gagal tumbuh. Kira-kira stunting bisa dicegah nggak sih? Nah, stunting bisa dicegah. Yang pertama, saat remaja putri, itu kita sebaiknya melakukan screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah. Yang kedua, saat masa kehamilan, perlunya asupan nutrisi yang baik selama masa kehamilan ini menunjang si anak nantinya lahir tidak berat badan lahir rendah yang beresiko untuk terjadinya stunting di masa yang akan datang. Yang ketiga, pada masa balita diharapkan dilakukan terapi inisiasi menyusui dini sehingga anak-anak terbiasa untuk menyusui ASI. Lakukan imunisasi sehingga mencegah terjadinya penyakit yang bisa dicegah lewat imunisasi. Nah, banyak kan informasi yang kita bisa dapetin dari pembahasan kita kali ini. Untuk itu, jangan abaikan pemberian makanan pada anak, utamanya pada usia kurang dari 2 tahun untuk menunjang tumbuh kembangnya, sehingga tidak ada lagi kasus stunting di Indonesia. Sekian untuk pembahasan stunting kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya.